Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita akan memasuki perkuliahan kita yang ke-11 dengan topik kuliah kita itu tentang sharing data dan transaction. Kalau kita berbicara sharing, artinya kita kalau dikatakan sharing itu bisa dikatakan berbagi ya. Nah, apa itu data? Data itu suatu informasi yang untuk kita ketahui. Berarti kita berbagi data. Data itu bisa bentuk file atau objek-objek data lainnya ya. Nah, kita langsung ke materi aja. Tadi ada salah teknis ya, jadi agak mepet waktu kita ini. Oke, kita langsung ke materi. Ini dikatakan ya, sharing itu adalah suatu fasilitas yang digunakan ya untuk berbagi suatu file, perangkat dan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Artinya apa? Waktu kita melakukan sebuah sharing atau sharing file itu berarti kita membagi suatu file. Menggunakan apa kita membagi suatu file? Yaitu koneksi internetlah sebagai infrastrukturnya supaya kita bisa dapat melakukan berbagai file tadi. Tanpa ada infrastruktur yaitu koneksi internet tadi atau jaringan internet, kita tidak bisa melakukan namanya berbagi sebuah file atau sharing data ya. Nah, di sini digunakan ya. Jadi sharing data itu bisa digunakan secara bersama-sama dan mengambil resource-nya juga secara bersama-sama ya. Dan tujuannya adalah untuk menghemat biaya dan perangkat. Kenapa? Kalau sudah ada internet, koneksi internet, pasti otomatis dong kita artinya menghemat biaya. Coba tidak ada infrastruktur itu jaringan internet. Pasti kalau kita membagi data, mungkin kita harus menyiapkan sebuah peripheral atau alat untuk mendukung itu atau alat eksternal. Ya, artinya waktunya agak lama, biayanya pun juga akan besar. Pasti kita menyiapkan begini, kita menyiapkan hard disk atau alat eksternal atau flash disk. Nah, kita mengambil dari perangkat ini, kita berbagi seperti itu. Jadi akan memakan waktu yang besar dan juga biaya yang besar. Oleh karena adanya koneksi internet ini, kita bisa melakukan share data sehingga bisa menghemat biaya dan perangkat ya. Sharing dapat dilakukan terhadap file ya. Sharing data itu atau berbagi itu dapat dilakukan terhadap file dokumen ya, bukan cuma file dokumen, software juga atau perangkat lunak juga bisa kita melakukan berbagi. Baik itu dalam folder ya, maupun dalam sebuah drive ya. Google Drive pun boleh. Nah, waktu kita masuk ke Google Drive di sini ya, ini kita bisa yang dalamnya ini kita bisa berbagi. Cuma perlu ada pengaturan ya, sama siapa kita bisa berbagi, siapa-siapa aja yang kita bisa bagi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi perlu dipahami ya, artinya kita infrastruktur kita untuk melakukan sharing data ini adalah ya, jaringan internet atau koneksi internet. Terus yang selanjutnya, untuk melakukan sharing data atau sharing atau berbagi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini perlu ya. Pasti otomatis jaringan internet itu sudah terkoneksi dengan baik. Ya. Protokol sharing file dan filter sudah terinstall. Nah, andainya misalnya begini, maksudnya begini. Kalau kita misalnya sharing data, kalau di internet misalnya, ya biasanya satu printer itu kan di apa namanya dikasih atau di servernya ya. Di komputer yang kita pakai tidak ada printer. Artinya sudah ada terinstall di sana supaya kita bisa sharing file ke komputer si kasir tadi supaya bisa di print di sana seperti itu.
Jadi itu maksudnya ada protokol sharingnya. Yang ketiga, ada pengaturan sharing dengan benar. Ini perlu ya pengaturannya. Pengaturan berbaginya artinya gini, ini sama siapa saya bisa bagi ini? Ya, misalnya seperti itu. Ya, data ini sama siapa misalnya saya bisa bagi? Ya, seperti itu. Ya, ini bahan jurnal. Sama siapa saya bisa bagi atau sebuah file atau PDF ini? Itu. Nah, itu perlu dilakukan apa? Yaitu pengaturan. Supaya apa? Supaya tidak bocor atau orang-orang yang tidak berpentingan atau yang tidak berkenan tidak bisa mendapatkan file tadi. Perlu pengaturan. Pengaturan di mana? Nah, kalau kita di filenya, di foldernya perlu pengaturan tadi. Ya. Nah, masuk kita ke jaringan lokal atau internetnya, perlu juga pengaturan. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita berbagi ini, contohnya masuk ke folder misalnya, PDT ini, yang mau saya ini kirim ini sama kalian contohnya. Semua tentang materi PDT di sini. Ya. Artinya perlu saya melakukan setting. Supaya apa? Supaya Anda itu hanya Anda yang bisa mendapatkan mengambil resource data tadi. Ya, itu tadi tujuan setting. Jadi perlu saya pengaturan di sini, di foldernya atau di filenya. Ya, saya atur siapa-siapa saja yang bisa mengambil seperti itu. Ya, seperti itu. Itu kalau di folder saya atur. Ya, siapa saya kriteria, siapa nama komponen tadi. Apakah semua orang? Nah, itu perlu supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan dalam membagi data tadi. Ya, kalau memang kita tidak melakukan setting, bisa bocor data itu kepada orang-orang yang tidak diinginkan. Data-data sangat penting seperti itu. Nah, di situ mengenai setting sharing. Nah, di jaringan juga perlu pengaturan. Nah, pengaturan apa? Supaya kita bisa berbagi. Tanpa kita mengatur jaringan, ya mungkin sulit bisa melakukan berbagi atau orang juga bisa menangkap data atau file tadi. Ya, seperti itu. Saya lanjut. Ada beberapa yang sering dijumpai, ya berbagai yang sering dijumpai. Di antaranya bisa kita melakukan sharing data, itu yang saya tunjukkan tadi, ya, atau sharing file. Namun waktu kita melakukan sharing file, folder atau drive tadi, jangan lupa ini harus ada khusus ini. Kalau misalnya file, ya, kalau kita berbagi dari ini ya, ini yang tiga ini penting. Nah, makanya tadi perlu juga pengaturan tadi. Pengaturan siapa? Pengaturan di folder tadi atau di drive ini. Siapa saja yang kita berbagi link atau berbagi file kepada siapa. Nah, itu perlu supaya apa? Supaya tidak salah tempat ya. Gitu. Jadi terus sering perangkat itu tadi antara printer ya, CD-ROM atau komponen atau komputer lain untuk melakukan printer. Sering internet, nah sering koneksi internet. Ini juga perlu sharing internet dan koneksi internet ya. Artinya berbagi. Bisa kita menghotspotkan itu kalau dari handphone kita atau Android kita. Ya. Bisa kita juga mengatur dari laptop seperti itu, ya. Nah, terus keuntungan share data ini apa? Itu tadi mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. Ya, mengurangi biaya, pasti kita mengurangi biaya. Dari segi mana yang dikatakan mengurangi biaya? Ya pasti ya kita tidak membeli apa namanya alat untuk mengumpulkan data lagi. Artinya kalau memang saya ingin ada data saya PD tadi, Anda ingin mengambil itu, nggak mungkin Anda harus berarti Anda harus siapkan flashdisk dong. Nah, Anda copy itu. Nah, seperti itu. Itu akan menjadi dari segi waktu sangat tidak efisien, terus salah mengenai biaya juga akan memakan biaya. Jadi sehingga dikatakan keuntungannya terjadi share data ini apa? Mengurangi biaya tadi. Terus aman, aman dia ya. Kenapa dikatakan aman? Kalau di Google Drive saya ini data lebih aman saya kira daripada saya simpan di flash disk. Ini masih satu Google Drive, lain lagi dengan email yang lainnya. Lebih aman saya rasa. Ya, seperti itu. Yang penting passwordnya itu akun Anda itu Anda ingat aja. Ya, seperti itu. Nah, backup data atau data kelemasan data ya.
Sebentar ya. Sampai situ ada yang bertanya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, nah itu dia ya. Kemudahan sharing file dalam jaringan ditujukan untuk dipakai oleh orang tertentu ya. Namun dengan kemudahan sharing file tadi hanya menyeting-nyeting aja atau begini, seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder atau folder tadi atau data tadi ya kepada siapa? Kepada orang yang tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur oleh administrator jaringan. Makanya perlu ada pengaturan tadi di foldernya, di filenya atau di drive-nya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi namanya bocor. Ya. Di jaringan juga perlu diatur. Nah, artinya tadi sudah diatur di folder saya tunjukkan tadi, di jaringan juga perlu diatur kalau apalagi jaringan lokal ya. Artinya begini, kalau kita berbicara jaringan, pengaturan jaringan seperti ini. Ini kan kita kalau tidak salah ini jaringan kita ini privat loh. Kalau kita buka laptop kita, ya privat. Ya. Berarti kita supaya bisa sharing data itu, kita ada kesamaan prinsip dengan kepada siapa kita mau sharing data. Berarti kalau misalnya kita menggunakan jaringan kampus Penusa sama-sama, nah itu tadi ada juga berbagai koneksi ya. Artinya kita harus mengatur jaringan kita itu. Ya, kita harus mengatur jaringan kita itu. Nah, ini beberapa pertanyaan yang perlu kita samakan persepsi supaya apa? Supaya kita bisa melakukannya. Ini beberapa pertanyaan. Nah, sampai apakah ini turn on atau off? Nah, itu perlu. Nah, jadi kepada siapa? Apakah nanti harus minta password folder kita itu atau komputer kita itu harus kita aktifkan atau tidak? Kalau kita berbagi nanti ini beberapa hal harus kita persamakan. Nah, kita harus atur. Ini namanya setting tadi dari jaringan tadi. Supaya apa? Ini contoh kecil ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebocoran tadi. Ya, seperti itu. Nah, itu dia. Jadi harus ada apa namanya? Ada cuma bukan pengaturan to setting itu bukan cuma di datanya atau folder atau drive-nya. Di jaringan juga perlu pengaturan. Ya, itu tadi contoh kecil. Namun juga melakukan share data itu kan sebenarnya yang saya bawa tunjukkan tadi itu hanya hal kecil ya dalam sharing berbagai data tadi file. Namun di perusahaan-perusahaan besar dia sudah menggunakan namanya sebuah aplikasi ya yang mendukung untuk pendistribusian atau transaksi data-data besar. Seperti apa? Sistem bank itu kan di samping pengaturan jaringan yang baik, dia sudah memakai namanya perangkat lunak dalam melakukan transaksi tadi, berbagai data tadi, transaksi ya. Nah, tujuan share data ini agar seluruh program, peralatan, atau peripheral atau perangkat lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa mempengaruhi dan lokasi maupun pengaruh pemakai. Itu tujuannya. Kita tak penting di mana jaringan kita, di mana keberadaan kita, lokasi kita, ya perlu kita itu bisa tetap melakukan share data dengan mudah, ya itu dimanfaatkan. Ya, manfaatnya apa? Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam proses-proses komputasi, misalnya mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan lebih cepat. Nah, apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dalam sistem. Ya, artinya ada tetap namanya. Terus konsep transaksi. Ya. Transaksi itu apa? Transaksi itu adalah kesatuan eksekusi program yang mengakses dan mungkin juga mengupdate bermacam-macam item data.
Transaksi biasanya akibat dari eksekusi ya sebuah program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi dan diimplementasikan ya dengan menggunakan program tadi. Nah, pembuatannya mungkin menggunakan seperti bahasa SQL, COBOL, dan C. Walaupun COBOL dan C ini tidak ada lagi kita ketemukan, ya mungkin Pascal masih ada. Dibatasi dengan statement-statement dengan bentuk dari bagaimana kita dari memulai transaksi dan sampai mengakhiri transaksi. Transaksi terdiri dari semua operasi yang dieksekusi antara memulai sampai mengakhiri. Ya. Nah, ada fault toleransi dan transaksi di sana. Ada toleransi kesalahan dalam hal transaksi tadi. Salah satu tujuan dalam membangun sebuah sistem distribusi adalah kalau kita membangun sistem dengan tadi perangkat tadi menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya untuk memungkinkan untuk melakukan apa? Improvisasi terhadap kehandalan sistem. Artinya ada pembaruan-pembaruan terus terhadap kehandalan sistem yang kita bangun sekarang, bagaimana ke depan, apakah lebih baik, lebih cepat, perlu diimprovisasi terus. Ini dilakukan kenapa? Karena setiap sistem pasti ya pasti ada menemukan kesalahan atau gangguan. Jadi bagaimana ke depan gangguan dan kesalahan akan terjadi sehingga perlu dibuat pencegahan. Misalkan begini, kalau kita menanam sebuah software, membuat software itu, atau apa katakan server, ya penampung data, kan pasti begini. Ada sebuah kemungkinan server kita ini penampung semua data ini dari berbagai klien tadi, ya, dalam melakukan transaksi tadi, baik itu data tadi, ya mungkin bisa rusak ya. Namanya juga sesuatu alat ya. Bisa rusak. Makanya butuh sebuah pencegahan solusi mengatasinya. Ya, makanya dilakukan terus improvisasi tadi. Bisa dengan cara apa? Menggandakan server tadi. Makanya ada server master dan slave. Artinya melalui sebuah jaringannya juga ya. Artinya dibangunlah sana sistem untuk ke situ. Sistemlah yang mengarahkan ke situ. Disimpan di server, disimpan juga otomatis ke slave misalnya. Terus yang selanjutnya ada availability, kalau mati mesin bagaimana ini ya. Itu harus itulah dari improvisasi tadi. Nah, kalau kita melakukan transaksi misalnya mati mesin atau komponen tadi, ya sistem harus tak berjalan dengan jumlah layanan yang tersisa ya. Artinya masih ada waktu layanan untuk menjalankan transaksi tadi. Seperti itu. Nah, dalam suatu sistem terdapat komponen dan sistem sangat vital, terutama pada resource ya atau critical resource yang berjumlah seminimal mungkin. Apa itu critical resource? Itu merupakan komponen dalam sistem yang harus ada ya, sebuah komponen dalam sistem yang harus ada untuk menjalankan sistem distribusi tadi. Nah, perlu kita pahami secara umum ada dua jenis fault toleransi ini, yaitu secara hardware dan software. Itu yang Bapak katakan tadi. Artinya apa? Hardware itu juga mungkin ada kesalahan atau artinya begini, supaya ke depan bagaimana kalau terjadi yang tidak diinginkan. Makanya toleransinya apa? Software juga toleransinya apa? Jadi itulah perlu dibuang sistem yang memang bisa menangani hal seperti itu. Makanya bagaimana sistem itu terus melakukan improvisasi terhadap kehandalan sistemnya yang dibangun untuk memperlancar transaksi tadi. Ini ada contoh bagaimana antara server dengan klien dalam transaksi ya. Waktu kita cepatkan. Ya. Ini hanya suatu contoh kecil aja ya. Server yaitu sebagai host A atau mengirimkan data atau klien mengirimkan sebuah data kepada server ya. Host B. Jadi menginginkan sebuah data ES agar diproses oleh server host B lalu memberikan informasi kepada pengirim dalam hal ini server host atau klien. Ya. Nah, masuk kita saya langkah sedikit replikasi ya karena waktu kita sudah terbatas.
Apa itu replikasi? Replikasi itu sangat banyak pengertiannya. Bisa replikasi itu penggandaan, pengkopian, ya banyak definisi replikasi. Replikasi adalah teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain, dan melaksanakan sinkronisasi antar database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, kenapa dibutuhkan replikasi dalam share data ataupun dalam transaksi? Nah, waktu kita melakukan share data itu, berarti misalnya misalnya folder PDT, sama di komputer saya itu ada. Kalau melakukan share data itu, berarti setelah Anda mengambil resource data, berarti sana sudah terjadi replikasi, yaitu di komputer kamu, dan juga di komputer saya, dan juga di komputer kamu. Itu adalah penggandaan data. Berarti PDT-nya semua sudah ada, yang ada di komputer saya sudah ada samamu. Nah, dan juga di hal-hal instansi lain juga demikian. Begini, ya, misalkan juga apalagi yang harus sinkron lah ya, di suatu perusahaan yang saya sebutkan tadi, ada sebuah server, yaitu perlu kita pahami bahwasanya server-server di perusahaan itu tidak satu, ada penggandaan, ya ada penggandaan. Nanti kalau server A-nya itu atau masternya itu rusak, maka bisa diambil datanya dari server B atau slab-nya, seperti itu. Makanya semua direplikasi. Jadi masuk data itu ke server A, masuk juga ke server B. Nah, namun tak juga sinkron. Apa yang ke server A juga ada server B. Nah, tiba-tiba rusak server A, berarti tidak merugikan pekerjaan. Masih ada server B semua data yang lakukan tadi. Nah, dengan menggunakan teknik replikasi ini, dapat distribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Seperti mana koneksi jaringan lokal? Kalau bahasa lain, jaringan lokal ini bisa intranet dan internet. Nah, kalau intranet ini atau jaringan lokal ini kan biasanya hanya organisasi-organisasi atau instansi tertentu. Kalau internet kan pasti secara umum ya, seperti itu. Ya, itu perbedaannya jaringan lokal sama internet. Ya, seperti itu. Kalau kita sama-sama jaringan penusa misalnya, ya itu jaringan lokal bisa kita gunakan. Tidak semua bisa menggunakan itu. Nah, internetnya. Masuk kita lagi, replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi. Ya, penyebaran data fisik sesuai dengan penggunanya. Ya. Selain itu juga menyebutkan bahwa replikasi adalah proses menyalin. Ya, ini tadi. Bahwasanya definisi replikasi ini sangat banyak, bisa dikatakan mengopi, menggandakan, menyalin, ya gitu. Dan memelihara objek database dalam beberapa database yang bentuk satu sistem. Oke, sampai sini ada mau tanya? Waktu kita tinggal 3 menit, 2 menit, sekian detik. Jadi itu ya. Itu yang kita pelajari ini hanya pemahaman aja. Ada lebih ini sebenarnya lagi. Ada yang mau tanya? Oke lah ya. Demikianlah Zoom kita pada pagi hari ini. Tetap juga pelajaran kita lanjutkan di Classroom. Zoom-nya saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, Pak.